Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bertemu denganku Triad Endo di Proof channelku yang sudah lama vakum. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat video kembali setelah ini 6 bulan aku berhenti vakum. Dan ini adalah episode yang ke-19. Ada satu alasan kenapa aku mau ngevlog lagi, karena memang ada sesuatu yang harus ku dokumentasikan. Cek 1, cek 1, 2, cek. Hari ini tuh aku mau ke rumah Pak RT, mau sowan sekaligus mau menjelaskan niatku untuk membuat sesuatu di kontrakanku yang mungkin akan berguna untuk anak-anak kampung sekitar kontrakanku. Nah, nggih. Badhe sanjang kula kalih rencang-rencang kula niki kan enten rencana badhe ndamel semacam napa nggih, tempat damel. Sebenarnya ini adalah mimpiku atau rencana yang memang sudah lama aku dambakan dan masuk dalam grand planning hidupku. Dan hari ini syukur puji Tuhan ditemukan dengan titik terang. Ya kebetulan yang kemarin saya ceritakan jenengan untuk buka kafe itu kan tidak jadi. Terus eman tempatnya, daripada teras depan itu kosong. Terus lihat keadaan sekarang lagi pandemi, sekolah libur juga. Terus lihat adik-adik sini kok kayaknya jumlahnya banyak dan nggak ada aktivitas sekolah. Saya kepikiran untuk mungkin bisa melakukan itu. Mungkin dalam 1 minggu nanti akan ada beberapa hari nanti yang melakukan, saya dan teman-teman saya itu mendedikasikan untuk mungkin bisa berkontribusi untuk adik-adik di sini, karena yang saya lihat kan selama pandemi ini sekolah tuh libur tuh Pak. Sebuah sekolah minat dan bakat, mungkin bisa nggak ya nanti dikatakan sekolah, karena ini yang skupnya kecil banget dan sederhana banget, dimulai dari keterbatasan, kesederhanaan, tapi dengan hati yang tulus oleh para penggerak-penggeraknya. Nah jadi saya kepikiran ya mungkin bisa melakukan hal kecil untuk bikin semacam tempat belajar di situ nanti, mengakomodasi adik-adik yang mungkin ada di sekitaran kampung sini untuk datang ke situ belajar. Nanti rencananya yang mau saya sampaikan atau saya berikan nanti ya sesuatu yang mungkin di sekolah, kalau di sekolah itu mungkin belum terlalu disampaikan atau mungkin masih kurang, terutama mungkin nanti tentang ya kesadarannya adik-adik untuk sama lingkungannya sendiri, paling nggak untuk bisa mengenal lingkungannya sendiri. Terus mungkin nanti di sekitaran lingkup-lingkup membuat prakarya atau membuat kerajinan, jadi untuk mengisi waktunya adik-adik seperti itu. Terus nanti ada beberapa yang juga sifatnya mungkin agak sedikit belajar, maksudnya ya saya dan teman-teman saya kan ada sedikit kompetensi yang mungkin bisa diajarkan ke adik-adik, seperti mungkin kalau nanti adik-adik sini ada yang minat untuk desain pakai laptop, nanti bisa diajari di situ. Terus minat di fotografi nanti bisa belajar juga di situ, dan minat di sastra, gambar atau melukis nanti juga bisa belajar di situ bareng saya dan teman-teman. Sesuatu yang aku rencanakan akan aku mulai dari kampung di sekitaran Studio Lokanusa. Setelah aku menemui Pak RT untuk nembung, akhirnya diberikan lampu hijau. Lagi nih kayak lingkungan, kayak warga barang mana yes saling membantu lah, nggak apa-apa. Terus rencananya kayak payon apa apa sementara nanti pakai teras yang ada itu, sambil nanti swadaya dari saya dan teman-teman. Nanti kalau misal ada perkembangan ya mungkin nanti bisa difasilitasi lebih lagi, dikasih payung itu biar iup-iup, karena kebetulan kok ya pas nih musimnya pas masuk kemarau, jadi udah enggak kepikiran hujan ya. Kalau mungkin dimulai sore jam-jam 4 gitu kan ya enggak panas lagi tuh Pak ya. Dan ada satu kredo yang memang tertancap dalam hidupku, dalam pikiranku, dan aku yakini sampai saat ini adalah, yaitu semua orang berhak untuk belajar.
dari apa yang mereka sukai tanpa paksaan dan dengan penuh meyakini. Ya, sudah cukup jelas kredo yang aku pegang. Kenapa aku harus berangkat dari keresahan itu dan kenapa aku harus melakukannya, ya karena percuma kalau aku cuma resah tok terus nggak tak wujudkan. Paling nggak ada satu langkah kecil yang aku wujudkan itu, ya aku senang dan semoga ini bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, bermanfaat untuk banyak orang, banyak adik-adik di luar sana, untuk meyakini apa yang sebenarnya jadi potensi dalam dirinya dan harus digali dan dikembangkan terus menerus. Timbangnya arek-arek iku dolanan iki apa biasa rek preyan ini senengane main PS itu. Main PS di RT2 itu. Oh, di situ, Pak. Iya. Nggih. Ya semale. Kan kalau main gitu kan ya pasti bayar juga. Ya, malah mengeluarkan Iya. uang tuh, Pak. Iya. Nggih. Iya, dan mungkin yang bisa tak sampaikan lagi, ya semua nanti yang saya lakukan ke teman-teman sifatnya adalah non profit. Jadi kita nggak akan menarik apapun untuk ke siapapun yang terlibat, termasuk nanti tenaga teman-teman yang di situ juga tidak dibayar, saya pun tidak dibayar. Jadi ya mengalir dengan adanya nanti. Syukur-syukur kalau mungkin saya dan teman-teman ada rezeki, mungkin bisa mengadakan sesuatu atau menambahkan sesuatu di situ untuk fasilitas untuk adik-adik. Niatnya ya memang untuk murni untuk berbagi untuk adik-adik di sekitar rumah. Mungkin kalau saya kan grup RT, besok seandainya punya anak kecil, ya nanti kapan kalau sudah buka, nah saya dia tidak apa-apa. Kan malah tambah ya saya setelah nilai ada gitu kan harus matur suwun. Jadi matur suwun itu anak-anak itu ada kegiatan gitu. Oke, Pak. Gak buluran, gak ada apa manfaatnya. Tuannya ya dulinan mek ngalor ngidul main PS. Iya. Kalau sampean ada pikiran gitu enggak apa-apa, kita dukung ya. Yang penting apa protokol kesehatan jangan lupa. Iya, pakai masker Ya. nanti pasti untuk diimbau Terus terus. ada cara. Ya itu nanti kalau masker mungkin ya kami bantu sediakan nanti. Beberapa di sana nggak banyak mungkin, tapi sifatnya untuk mungkin adik-adik yang lupa sudah kepingin datang ke situ terus pengen belajar tapi lupa nggak bawa masker, nanti bisa pakai di situ. Nggih, untuk melatih itu juga. Makanya tadi yang pengen dicari itu ya yang usia SD yang sudah kelas 4, 5, 6 mungkin atau sampai SMP ya, karena menurut saya untuk membangun karakter akan lebih enak di usia adik-adik yang masih segitu. Ini mek khusus dibuat puasa atau ini dok? Satu minggu, maksudnya 1 minggu. Rencana saya selama nanti saya dan teman-teman tenaganya selalu tersedia ya nggak akan berhenti. Oh iya. Selama masih sanggup untuk lanjut terus. Jadi untuk hitungannya nanggulangi anak-anak gak masuk sekolah ini. Iya, lebih tepatnya itu juga. Ya mungkin mohon maaf Pak, nanti kalau ternyata pas di pelaksanaannya itu sangat sederhana sekali, karena yang kami tekankan ya fasilitasnya seadanya, tapi apa yang kami rasa saya miliki dan teman-teman akan saya bagi sepenuhnya. Ya, terima kasih Mas, ada ilmu sudah ditularkan. Kan dukungnya positif kan dukung. Ya. Kenapa kok harus sekolah minat dan bakat? Sebenarnya itu juga berangkat dari keresahanku. Aku melihat dunia pendidikan di Indonesia ini kok dirasakan itu apa yang diberikan di sekolah itu kesannya kayak memaksa. Yang aku rasakan pun juga begitu. Aku dulu SMP, SMA seperti merasa belajar itu bukan berangkat dari hatiku. Belajar itu karena aku dipaksa. Aku kudu pinter matematika, aku kudu pinter fisika, aku kudu pinter kimia. Padahal aku nggak tahu akan seberapa banyak butuh aku pengetahuan tentang itu. Nah sementara porsi yang dijejalkan kepadaku itu sangat banyak banget. Sehingga aku merasa apa yang seharusnya jadi potensi dan bakat dalam hidupku yang sudah diberikan oleh Yang Maha Esa itu jadi terpendam, tertutup oleh hal-hal yang sifatnya dipaksakan seperti itu tadi. Ya nggak semuanya sia-sia, belajar matematika itu penting. Tambah, kali, kurang, bagi itu penting, karena itu buat ngitung dan itu dasar ya, dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar fisika juga penting, kita tahu hukum gravitasi, sebatas tahu aja lah kenapa mangga jatuh dari pohonnya, itu penting juga. Biologi pun juga
sama pentingnya. Kita tahu organ-organ tubuh kita dan fungsinya itu untuk apa. Kita tahu bagaimana cara menjaga kesehatan kita kan juga dari biologi. Nah, tapi yang aku rasakan itu menjadikan sebuah paksaan pada akhirnya adalah ketika aku dipaksa harus belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, padahal laut yang kuselami harusnya bukan di situ. Aku ingin menyelami lautan lain, aku ingin melihat koral-koral, aku ingin melihat batu karang, aku ingin melihat ikan hias yang ada di laut lain. Tapi kok aku dipaksa nyemplung ke laut yang itu. Nah, jadinya kan gerutu, ngersulo, dan dengan berangkat dengan hati yang tidak gembira.